Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 7 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-18 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati dalam kehidupan kami. Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu terkasih. Kami mohon, bantulah gereja-Mu yang senantiasa mengikuti ajaran para rasul yang telah mewariskan dasar iman kepada kami, supaya dengan pengantaraan Bunda Maria, kami bersukacita dalam kehidupan yang kekal bersama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 20 ayat 1 sampai dengan 13. Pada masa itu, sampailah segenap umat Israel di padang gurun Sin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa, tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa. Katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur. Tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat. Mereka masuk kemah pertemuan dan sujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu, dan bukalah harta benda-Mu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan lalu berhenti menggerutu." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu, dan memberi minum umat beserta ternaknya." Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu, Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah, hai orang durhaka. Masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun,
karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Alleluia, alleluia,
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah dia dalam hidupku? Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku terkasih, apabila kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang, dalam pikiran kita sering muncul kesan-kesan yang didapat dari perjumpaan itu. Kesan-kesan itu tentunya bisa berbagai macam, tergantung dengan siapa kita berjumpa. Namun, dengan bertambahnya intensitas pertemuan kita, dengan seringnya berjumpa, kesan-kesan yang kita miliki pasti akan terus berkembang. Apakah kita akan semakin mengenal? Ya, tentunya pasti kita akan semakin mengenal dari hari ke hari. Tetapi apakah juga kita mampu memahami orang itu? Cara pandang seperti apa yang ada dalam pikiran kita untuk menarik sebuah garis memahami dengan orang yang kian hari kian intens bersama dengan kita. Mengenal seseorang tentu tidak sebatas hanya mengenal nama, tidak sebatas mengenal latar belakang, asal-usul, kepribadian, sifat, dan lain-lain. Tetapi kita harus jauh lebih dalam untuk memastikan
siapa dan bagaimana orang itu sebenarnya. Apalagi orang itu menjadi bagian dari hidup kita. Walaupun sudah mengenal dengan baik, seringkali kita pun salah dan keliru dalam cara pandang kita untuk menilai dan mengenal orang itu, kemudian memahaminya. Tidak jarang cara pandang yang diambil itu seturut maunya sendiri. Dalam konteks bacaan Injil hari ini, mari kita berimajinasi bahwa kita ada dan hidup sebagai murid Yesus kala itu. Kita bersama-sama dengan para murid dan kita mengenal Yesus yang kian hari kian dekat dan kita intens selalu bersama Yesus. Berapa lamanya kita hidup bersama Yesus? Dan mari kita jauh lebih dalam lagi di masa sebelum Yesus. Sudah berapa lama kita berjalan mengarungi padang gurun setelah keluar dari Mesir bersama Musa? Ternyata kala itu kita pun belum dapat mengenal dengan baik. Kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh maksud dan rencana Allah. Sehingga kita harus bertengkar dengan Allah. Mengapa Musa dan Harun pun tidak memahami maksud Allah di hadapan bangsa Israel kala itu? Yang pada akhirnya Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Sama seperti kejadian Petrus yang bertengkar juga dengan Yesus. Hingga Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Inilah kalimat kunci dari dua bacaan hari ini. Kita manusia terkadang tidak mau membuka diri terhadap rencana dan maksud Allah. Tetapi hanya maunya kita sendiri saja. Kita itu egois di hadapan Allah. Realita hidup kita pun juga demikian. Jangankan kepada Allah, kepada orang lain pun kita kerap egois. Kita sering bersifat dan bersikap impulsif, bersifat reaktif cepat, dan tiba-tiba seturut kehendak hati. Maka idealnya kita yang ada dan hidup bersama Yesus kala itu tentu semakin mengenal, semakin tahu dan semakin mengerti siapa Yesus, lengkap dengan pemahaman makna dari seluruh perjuangannya, seluruh karya pewartaannya dan juga perutusannya. Ini adalah bentuk konkret dari pengalaman pribadi hidup bersama Yesus. Hidup bersama seorang pemuda dari Nazaret itu. Cara pandang, cara kita menilai akan berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya mendengar tentang karya-karya dan pewartaannya. Mereka ada yang beranggapan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus itu Elia atau salah seorang nabi. Kata mereka demikian karena mereka tidak mengenal dengan baik. Mereka tidak mengenal secara pribadi dengan Yesus. Disinilah ibu bapak dan saudaraku, pengalaman pribadi menjadi penting agar tidak salah menilai dan cara pandang kita pun tidak keliru. Santo Petrus juga memiliki kesan pertama terhadap pribadi Yesus ketika ia berjumpa dengannya. Seiring berjalannya waktu, kebersamaannya dengan Yesus memberikan sebuah makna yang mendalam. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pada saat yang sama, Petrus masih belum memahami rencana Allah yang ada dalam diri Yesus, masih berpikir menurut alam pikiran manusia. Cara pandang dan gambaran Petrus tentang Mesias masih saja salah dan keliru. Bagi Petrus, Mesias tidak boleh menderita, tidak boleh dibunuh dan mati. Bahkan dengan berani mau membela bila terjadi sesuatu atas diri Yesus. Justru inilah kejatuhan Petrus. Ketika ia ternyata mengkhianati dengan menyangkal guru dan Tuhannya itu. Bapak Ibu terkasih, siapakah dia bagi hidup kita masing-masing? Sudah berapa lama kita hidup bersama dia? Dalam situasi dan kondisi zaman ini yang kita merasakan semakin sulit,
sulit secara fisik, sulit secara psikis, sulit secara kultural, ideologi, politik, dan juga sulit tentang spiritualitas kita masing-masing. Kita juga harus terus-menerus dalam segala situasi hidup ini kita dirangsang untuk mengambil sikap. Kita harus memahami siapakah orang Nazaret itu bagi kita. Untuk menjawabnya, mari kita melalui hari ini. Sepanjang hari ini kita sambil merefleksikan kasih-Nya, merefleksikan cintanya, merefleksikan karya konkretnya dan rencananya dalam hidup kita masing-masing. Semoga semua dari kita akan menemukan jawaban itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, tidak hanya melalui kata tetapi melalui pengalaman hidup bersama-Mu. Ketika salib datang, kuatkan kami agar tidak lari, tetapi semakin percaya kepada kasih-Mu. Mampukanlah kami membangun relasi dengan sesama, membangun relasi keluarga kami masing-masing, dan membangun komunitas gereja-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.